Hai, balik lagi dengan Dira Podcast. Dengan aku Dito. Dan aku Ara. Dengan Dira Podcast, kalian semua akan tahu bahwa hidup itu tuh tidak hanya tentang aku Tapi juga tentang kamu. dan tentang mereka yang menjalani hidupnya dengan kerja keras. Anyway, gimana nih kabar Mura? Baik dong pastinya. Kamu sendiri gimana, Dit? Alhamdulillah aja sih, syukur aja. Ya walaupun kadang mental healthku yang kurang bagus sih. Emang ya, kalau Gen Z tuh nyambunginnya nggak jauh dari mental health. Ya kan emang kalau lagi down kayak gitu lah. Emang gimana? Ya, kalau punya masalah tuh dijalanin, bukan dipikirin aja. Kalau dipikirin doang mah nggak akan selesai. Ah, boleh banget sih kamu. Gini deh, kita mau bahas apa pada episode kali ini nih? Jangan yang marah-marah mulu sih. Aku mah marah-marah. Oh, enak aja. Dit, sama kamu nih. Lagi kenapa sih? Celah, cerita perhatian nih sama aku. Bukan itu maksudnya. Jadi gimana nih kalau kita bahas tentang masalah Gen Z yang dialamin tentang karakternya ya seperti kamu tadi. Yeay, aku aja terusin jadi kambing hitam. Emang idemu itu apa sih? Ya kalau punya masalah ya harus diterima dan jangan dipikirin doang kan kamu gitu. Terus aja, terus aja. Kamu kan? Iya sih, Ra. Kadang aku juga mikirin doang, tapi tetap aja pekerjaanku terbengkalai dan nggak selesai. Apalagi saat ini kan udah ada AI ya, teknologi cukup canggih. Jadi sering nunda-nunda jatuhnya. Kan udah nunda sih kan kalau udah ada AI pekerjaan lebih cepat malah cepat selesai kan kalau nggak ditunda. Iya sih, emang cepat selesai. Nah, alasannya itu jadi kayak seakan-akan mengadakan banget gitu loh. Oh, udah ada AI nih, nanti juga selesai. Jatuhnya tuh ngerjainnya mepet deadline gitu loh. Oh, I see. Jadi kamu selalu ngerjain sesuatu, hasilnya kurang sempurna gitu ya gara-gara kamu ngerjainnya mepet deadline. Nah, iya bener banget tuh, Ra. Tuh, main kamu pinter. Aku mah dari dulu Iya, ada iya. Sombong banget sih ini orang. bercanda dia, tapi the power of mepet tuh emang bener sih adanya. Aku aja kadang kalau mepet deadline, pikiran tuh cepet banget kebukanya. Ya, walaupun hasilnya kurang maksimal. Ya kan, Ra, kamu ngalamin sendiri. Makanya tuh aku ngerjainnya mepet terus. Jadi lebih enak aja ngerjainnya. Jadi kepikiran tuh semakin cemerlang gitu loh. Tapi nggak bisa dijadiin acuan buat ngerjain suatu pekerjaan kan, apalagi kalau pekerjaannya nggak cuma satu dan deadline-nya di hari yang sama. Jadi better ngerjainnya nggak mepet. Iya sih, bener juga. Tapi ngomong-ngomong tentang menunda waktu gitu ya, yang mana tadi aku ngalamin sendiri seperti aku ngerjainnya selalu mepet deadline. Kupikir-pikir, itu berhubungan juga sih sama masalahku saat ini. Sudah tahu punya masalah, bukan dijalani, tapi malah dipikirin doang. Seperti aku tadi. Nah, iya, itu kamu tahu, percuma kan kalau udah ketemu jalan keluarnya dan udah ketemu solusinya, tapi nggak take action, ya akan stuck di situ-situ aja. Tapi kan nggak cuma aku doang kan, Ra. Banyak orang lain yang mungkin relate dengan masalahku kayak ini. Iya sih, emang gak cuma kamu doang. Dan jujur nih aku juga iya, makanya salah satu permasalahan karakter Gen Z itu, ya menunda-nunda waktu, overthinking, dan semua itu datang pasti ada sebabnya. Emang sebabnya itu apa sih, Ra? Bukannya masalah datang begitu aja, ya, Ra? Iya, iya sih, tapi kadang dengan adanya teknologi seperti sosial media, itu bisa membuat masalah datang loh. Kamu tahu nggak sih? Emang contohnya gimana? Coba kasih tahu dong contohnya gimana coba. Gini nih, semisal kamu lihat role modelmu di media sosial tentang kebahagiaan dan bersuksesan, membuat kamu tuh merasa insecure dan merasa belum punya apa-apa. Terus kamu mikir, bisa nggak ya ke tempat itu? Terus bisa nggak ya sukses kayak dia? Dengan begitu, bukannya kita fokus dengan pekerjaan yang ada saat ini, tapi malah overthinking. Oh gitu. Pantesan kayak aku sering lihat kayak gitu kayak ada perasaanku terbawa untuk ke arah situ gitu. Ternyata teknologi media sosial itu berpengaruh banget ya terhadap diri kita saat ini.
dan mempengaruhi kehidupan juga yang akan kita lakukan. Iya, Diet, bener banget. Makanya kalau kamu pengen lihat nih, kehidupan seseorang saat ini gimana, bisa tahu dari algoritma media sosialnya. Karena dari pengalaman aku ya, algoritma media sosial kadang sesuai sama apa yang lagi aku alami. Kalau itu dari pengalaman aku ya, kalau kamu gimana? Iya bener banget lagi. Kayak semisal nih ya, aku lagi galau atau down gitu ya, pasti konten-konten yang muncul tuh berkaitan dengan itu gitu. Ya walaupun dalam konten tersebut juga ada solusinya sih, tapi yang aku lihat tuh itu bukan solusinya, melainkan masalahnya itu relate sama kejadian aku saat ini gitu. Jadi jatuhnya bukannya dijalanin tapi malah overthinking. Iya kan? Itu maksud aku. BTW kamu galau mikirin apaan? Aku nggak tahu, iya kayak mikir mungkin kayak hubungan aku sama kamu jarak jauh kali ya. R dong. Aduh, kakak. Iya, kayak mana nggak pernah ketemu lagi. Lagian kamu jauh banget sih. Sini aja gitu. Wah, yang ngajarin dulu siapa? Ya, terus gimana dong caranya untuk hadapin itu semua supaya aku tuh bisa menghadapi masalah-masalah yang kayak gitu. Oke, caranya itu kita harus punya mindset bahwa yang mereka tampilkan di media sosial, yang role model kita tampilkan di media sosial itu bukan hanya tentang kesuksesan dan kebahagiaannya doang. Dalam artian mereka juga punya sisi keras. Tindakan mereka dalam menghadapi masalah atau kerja keras mereka dalam menghadapi suatu hal yang terjadi di kehidupan mereka sekarang. Semua itu didapat dari perjuangan kan, dan yang lebih tahu tentang kehidupan mereka ya mereka sendiri. Kita dong berdua. Fokus dong. Nah, dari perkataanmu ya aku udah dapat insight dan ide-ide nih kenapa masalah itu datang kepadaku. Ingat ya, kalau udah ada ide, itu dijalanin. Jangan didiamin aja. BTW, emang apa yang kamu tangkap dari pembahasan? Gini dah, jadi masalah itu tuh kan datang terhadap diri kita ya. Itu untuk mempersiapkan diri kita tuh semakin high value gitu loh. Jadi masalah itu kan pasti sudah ada takarannya. Cepat atau lambat pasti akan selesai juga. Gimana kita bisa melewati proses itu semua? Ya tapi tetap ingat itu tetap dimension gitu, tetap take action gitu loh. Oh gitu, tambah pintar aja sih kamu. Kayaknya kita harus sering diskusi kayak gini, soalnya seru banget buat nambah insight seputar kehidupan. Oh, berarti sebelum aku diskusi sama kamu nih aku belum pinter gitu. Gitu. Ah, Itu ya, maksudnya kan kita jadi tambah pintar kalau punya diskusi kayak gini. eh, jangan aku terus dong dijadiin kambing hitam. Itu bukan di kambing hitam, justru kita jadi punya topik kan. Tapi boleh deh next time nanti pakai cerita aku. Boleh tuh, jadi kita bisa seimbangkan sama-sama sharing. So, kayaknya cukuplah nih podcast episode kali ini, bincang-bincang santainya. Jadi, aku bisa ambil kesimpulan bahwa setiap orang tuh pasti punya jalan hidupnya masing-masing kan. Nggak ada yang manusia yang baik-baik aja, semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Yang terpenting itu kan bukan dipikirin, tapi dijalanin. Untuk kamu punya kesimpulan nggak pada episode kali ini? Benar banget sih apa yang kamu bilang. Jadi apapun yang terjadi, kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, termasuk ketika punya masalah, kita harus bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah itu sebaik-baiknya. Gitu sih dari aku. Oke, cukup nih. Oke, dengan kita Jira Podcast, dengan aku Dito. Dan aku harap, Bye-bye. bye.